Saya mendoakan untuk Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir pada malam hari ini, semoga dalam kondisi yang sehat walafiat dan bahagia. Ya, malam hari ini kita akan kembali belajar bersama guru kita, Tuan Guru Ustadz Abdul Somad. Tema pada malam hari ini, Bapak Ibu, yang akan dibahas adalah insya Allah kita akan membahas sebuah tema agar hidup tenang dalam segala keadaan. Ya, agar hidup tenang dalam segala kondisi, dalam segala keadaan. Insya Allah, Bapak Ibu, dalam kurun waktu 1 jam ke depan kita akan belajar dan kemudian nanti ada sesi tanya jawab. Jangan sia-siakan kesempatan, ya. Tapi sebelum kita mulai, saya izin menyampaikan beberapa aturan, ya, beberapa rules yang harus kita sama-sama sepakati, Bapak Ibu. Yang pertama, kami izin untuk mematikan mic di Zoom ini supaya kondusif, supaya setiap orang yang berada di Zoom bisa menyimak dengan baik begitu. Dan berikutnya adalah saya menganjurkan kepada Bapak Ibu semuanya untuk sebisa mungkin kalau dalam kondisi yang ideal begitu untuk buka kamera, ya. Jangan sampai Bapak Ibu meninggalkan Zoom ini, ya, meninggalkan kesempatan Zoom ini dengan hanya Bapak Ibu hadir tapi tanpa ada keseriusan di dalamnya, ya. Bapak Ibu, kami menganjurkan untuk open cam, ya, buka kameranya kalau Bapak Ibu kondisinya sedang siap di tempat, kecuali Bapak Ibu sedang safar mungkin, ya. Kecuali sedang dalam kondisi yang tidak ideal, kami memperbolehkan. Berikutnya, Bapak Ibu, setiap ilmu nanti yang disampaikan, ya, mudah-mudahan ini akan jadi ilmu yang bermanfaat, ya. Maka kami menganjurkan juga kepada Bapak Ibu untuk membawa buku catatan, ya. Buku catatan ini dengan harapan setiap ilmu yang Bapak Ibu dengar tidak hanya menguap begitu saja, tapi Bapak Ibu bisa mencatatnya menjadi sebuah hasanah ilmu yang nanti bisa kita sampaikan kelak. Oke, begitu Bapak Ibu sepakat, ya. Mari kita awali dengan membaca ta'awuz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Baik, tanpa berpanjang lebar, saya yakin Bapak Ibu bukan pengen mendengarkan saya. Bapak Ibu sangat sudah tidak sabar untuk belajar pada malam hari ini bersama Tuan Guru. Langsung saja kepada yang kami muliakan, Ustadz Abdul Somad, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, abang kakak adik sahabat jamaah hijrah bersama Ustadz Abdul Somad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema kita malam ini agar hidup tenang dalam segala keadaan. Bang Alvin Firdaus beserta seluruh tim yang ada di Pontianak, yang ada di Riau, sahabat hijrah bersama Ustadz Abdul Somad. Pembahasan yang pertama adalah definisi tenang. Apa itu tenang? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tenang itu diam tidak bergerak. Makanya air laut yang tidak berombak, yang tidak berangin disebut tenang. Air laut yang diam, tenang. B, makna berikutnya, tidak gelisah, tidak rusuh, tidak kacau, tidak galau, aman, tentram. Itu disebut dengan tenang. Dan ini berlaku pada hari. Misalnya hari ini tenang, hari ini puting beliung. Berlaku juga pada gaya seseorang. Si anu gayanya tenang, si anu gayanya seradak serudu. Berlaku juga pada suasana hati. Suasana hati saya ini sekarang dalam keadaan tenang. Hati saya sekarang dalam keadaan risau, suntuk, galau, marah. Jadi kalau disebut tenang artinya adalah diam, tidak bergerak. Tenang adalah tidak gelisah, tidak rusuh, tidak kacau, tidak galau, aman, tentram. Ini tenang.
Apa ayat Al-Quran yang bercerita tentang tenang? Surat Al-Fath ayat 4. Surat Al-Fath ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi anzala sakinata. Huwallazi anzala sakinata. Allah yang menurunkan ketenangan. Huwa Allah allazi yang anzala menurunkan as-sakinata ketenangan fi qulubil mu'minin di dalam hati orang yang beriman. Ayat ini bercerita tentang 3 prinsip. A. Bahwa ketenangan itu dari Allah. B. Bahwa ketenangan itu letaknya di dalam hati. C. Bahwa ketenangan itu hanya ada pada orang yang percaya. Pembahasan yang kedua ini ABC. Huwallazi anzala. Jadi bukan kuasa kita. Mungkin saya yang sedang bicara tentang tenang justru tidak tenang. Yang tenang malah sahabat hijrah bersama Uwas. Lebih tenang. Karena Allah yang menurunkan ketenangan kepada dia. Orang diam belum tentu tenang. Permukaan air boleh jadi tenang, tapi di dalam arusnya kuat. Jadi dalam surah Al-Fath ayat 4 itu, bahwa ketenangan itu datang dari Allah. Letaknya di dalam hati. Dan dia diberikan Allah kepada orang yang beriman. Huwa Allah yang memberikan. Alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Letaknya di dalam hati orang yang beriman. Al-mu'minin, orang yang percaya. Orang yang tidak percaya, tidak tenang. Banyak saya punya teman yang nggak percaya, tenang aja Pak Ustadz. Tenang kata kita. Sebetulnya tidak tenang. Risau, gundah, makan pil penenang, pakai narkoba, pakai sabu-sabu, ngisap ganja, dugem. Apa sebetulnya yang dicari orang ini? Semuanya mencari ketenangan. Padahal ketenangan itu datangnya dari Allah, letaknya di dalam hati, dan hanya diberikan Allah kepada orang yang percaya kepadanya. Yang lain dari itu adalah ketenangan-ketenangan palsu. Na'udzubillah. Nah, setelah kita tahu, sekarang baru kita bahas pembahasan yang ketiga adalah tadi sudah kita bahas Allah yang menurunkan kan? Saya yang menurunkan buku ini. Saya baru turunkan kepada santri ini, atau ke santri ini. Saya lihat dulu kemana saya berikan dia. Surat Ar-Ra'du ayat 28. Surat Ar-Ra'du ayat 28. Alladzina amanu. Allah hanya memberikan kepada alladzina amanu, orang yang percaya. Percaya bahwa Allah itu ketika dia katakan ya Rabb. Ya Rabb. Percaya, yakin, azam, tekad, kuat. Ya Rabb. 3. Engkau yang menciptakan aku. Ya Rabb. Engkau yang memberi aku rezeki. Ya Rabb. Engkau yang mengatur hidupku. Itu kalau masuk itu ke dalam hati dan pikiran, tenang insya Allah. Ya Rabb. Orang Mesir tuh kalau mau di jalan, mau di kereta api, langsung ya Rabb. Makanya bunyinya Alhamdulillahi Rabb. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Engkau yang mencipta aku. Engkau yang memberi aku rezeki. Engkau yang mengatur hidupku. Qul a'udzu bi rabbin nas. Malikin nas.
ilahin nas. Padahal dia satu. Tapi sebutannya tiga. Qul a'udzu bi rabbin nas. Engkau yang mencipta, engkau yang mengatur, engkau yang beri rezeki. Malikin nas. Engkau yang memiliki, engkau yang menguasai, engkau yang membalas. Puncaknya adalah ilahin nas. Hanya engkau saja yang layak dijadikan Tuhan. Bukan kayu, bukan batu, bukan hantu. Level yang pertama, ya Rabb. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Level yang pertama ada keyakinan adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Engkau yang mencipta aku. Engkau yang mengatur hidupku. Engkau yang memberi aku rezeki. Ya Rabb, Ya Rabb, Ya Rabb, Ya Rabb, Ya Rabb, Ya Rabb. Itu mendatangkan ketenangan itu. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Dan hati mereka enggak bisa langsung wa tatma'innu qulubuhum bidzikri, enggak bisa. Dia mesti diawali dari amanu dulu. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Kenapa saya udah zikir Ustaz kok enggak tenang juga? Berarti resepnya salah baca obat, salah makan obat, bisa jadi racun. Amanu dulu. Untuk amanu itu berilmu. Makanya kalau ada orang ngaji wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadithi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, irodat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Itu ilmu menuju amanu. Yang penting kita beriman. Nggak bisa beriman kalau nggak berilmu. Yang penting itu adab, bukan ilmu. Adab yang lahir dari ilmu. Kalau adab tanpa ilmu, iya sesat. Adab yang mana? Makanya yang penting itu ilmu. Tapi ilmu juga kalau tidak diamalkan, iya jadi orientalis kita, banyak ilmu tapi tidak diamalkan. Jadi yang betul itu adalah dari ilmu lahir adab, dari ilmu lahir keyakinan, dari ilmu yakin kekuatan, dari ilmu lahir ketenangan. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum. Orang-orang yang beriman itu maka tenanglah hati mereka bidzikrillah, dengan mengingat Allah, dengan menyebut Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah maka hati menjadi tenang. Ar-Ra'du 28. Yang keempat, At-Taubah 51. Yang keempat, At-Taubah 51. Qul, katakan. Qul, katakan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yusibana, tidak ada satu pun yang menimpa kita. Illa ma kataballahu lana, melainkan semua itu sudah ditetapkan Allah. Huwa maulana, hanya Allah saja yang bisa menolong kita. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Hanya kepada Allah saja orang yang beriman itu bertawakal. Yang keempat adalah keyakinan bahwa segala yang terjadi ini adalah rencana Allah. Kalau tadi keyakinan bahwa Allah mencipta saya, bahwa Allah memberi saya rezeki, bahwa Allah mengatur hidup saya. Rabb. Tapi kemudian dalam perjalanan hidup ini ada sakit, ada bangkrut, ada rugi, ditipu orang, korban pelecehan, bla bla bla. Maka ada keyakinan bahwa di balik ini ada hikmah.
bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang menguji saya, bahwa tidak ada yang di luar kuasa Allah, bahwa ini masih dalam rencana Allah. Allah itu tidak seperti pabrik pena yang menciptakan pena, lalu pabrik nggak tahu pena ini sekarang sedang berada di mana, apakah pena ini dipegang pejabat atau dipegang koruptor, atau pena ini jadi korek telinga, atau pena ini luput dari pantauan pabrik. Pabrik nggak punya tahu karena nggak ada microchip yang disimpannya. Naik dari level pena ke level handphone yang mahal. Ketika handphone hilang, kontak ke servis, bisa diketahui handphone ini berada di mana. Kenapa? Karena pabrik handphone yang mahal ini tidak membiarkan handphonenya dipegang orang yang tidak bertanggung jawab. Kita lebih mahal dari handphone. Handphone nggak ada apa-apanya dibanding kita. Maka Allah tahu apa yang sedang menimpa kita. Apa keluh kesah kita. Apa yang berbisik dalam hati dan pikiran kita. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Kami tahu apa yang berbisik-bisik di dalam hati. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat daripada urat leher. Bukan berarti dia di dalam. Dia tidak di dalam, dia tidak di luar, dia tidak di atas, dia tidak di bawah, dia tidak di kanan, dia tidak di kiri, dia tidak di depan, dia tidak di belakang. Dia sudah ada sebelum tempat itu ada. Kalau dia bertempat berarti dia menempati makhluk. Rusak tauhid. Allah tidak berubah. Sebelum saya ada, dia sudah ada. Setelah saya ada, dia ada. Saya tidak ada, dia tetap ada. Dan dia tidak berubah. Dia ada sedia kala sebelum ada tempat, ruang, dan waktu. Maka dia tidak bisa dihukumi dengan di mana, kapan, sebelum, sesudah. Dia maha tahu. Alimun, dia tahu yang kelihatan. Khabir, dia tahu yang tak nampak. Maka itu selalu di dalam bacaan-bacaan sholat, dalam bacaan Quran, dalam bacaan zikir, itu sebenarnya yang sedang ditekankan. Orang-orang yang galau kehilangan kekuasaan. Lahul mulku. Orang-orang yang galau, histeris, depresi, anxiety. Karena tidak lagi dipuji orang. Walahul hamdu. Orang-orang yang merasa hidupnya terbiarkan, terbengkalai. Yuhyi wa yumit. Orang-orang yang merasa siapa yang bisa menolong saya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa. Padahal itu bacaan yang simpel, yang sederhana. Kita baca selesai sholat. La ilaha illallah wa lahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumit. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi sebenarnya di dalamnya itu adalah tauhid. Kuat untuk meyakinkan diri kita. Wa ma tasqutu min waraqatin, tidak ada daun kayu yang jatuh. Wala ratbin wala yabisin, tidak ada bumi yang basah, tidak ada bumi yang kering, melainkan dalam pengetahuan Allah, dalam pengawasan Allah, dalam catatan takdir Allah. Itulah yang menguatkan kita sehingga hati kita menjadi tenang. Yang kelima, hadisnya ada dalam Sahih Muslim. La yaq'udu qaumun, sekelompok orang, yadhkurun Allah, berzikir menyebut Allah. Mulut menyebut, hati mengingat, pikiran fokus dan sadar. Mulut menyebut, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hati mengingat, pikiran fokus dan sadar. Yang kelima adalah zikir. La yaqudu qaumun, sekelompok orang duduk, yadhkurun Allah, mereka menyebut Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.
Hafat bihimul malaikah, malaikat mengelilingi mereka. Ghasyiyat bihimur rahmah, rahmat Allah turun meliputi mereka. Wa nazalat alaihimus sakinah, turun sakinah ke dalam hati mereka. Wa dzakarahumullahu fiman indah, Allah banggakan mereka kepada para malaikat-malaikat yang ada bersama Allah. Itu maka orang di majelis zikir itu tenang. Dari mana datang ketenangan? Dari Allah. Diturunkan Allah ke dalam hati. La yaq'udu qaumun, sekelompok kaum, bukan sendirian, sekelompok kaum, yadhkurun Allah, mereka berzikir mengingat Allah. Artinya mereka berzikir beramai-ramai. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ulama datang menyusun bacaan zikir-zikir itu. Ada bacaan zikir Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, ada bacaan zikir Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ada bacaan zikir. Jadi kalau ada orang mengatakan jangan baca zikir Asy-Syadzili, jangan baca zikir Imam Nawawi, jangan baca zikir Imam Naqsyabandi. Terus kamu baca zikir apa? Ini saya ada buku kecil baca zikir. Apa? Siapa yang nulis? Al-Qahtani. Loh, apa bedanya? Kenapa zikir Al-Qahtani boleh? Kenapa zikir Syekh Asy-Syadzili nggak boleh? Karena Al-Qahtani mengambil dari Al-Quran dan Sunnah. Imam Abul Hasan Asy-Syadzili juga mengambil dari Al-Quran dan Sunnah. Ini disusun oleh Imam Abdullah Al-Haddad. Ini namanya wirid Ratib Al-Attas, Ratib Al-Attas, Ratib Al-Haddad, wirid Sakran, Hizib Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, zikir-zikir dari para ulama. Itu semuanya diambil dari Al-Quran, dari Sunnah. Kalaupun mereka peroleh dari ilham yang diberikan Allah, ya isinya tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini memahami tentang zikir dan majelis zikir. Jangan sampai nggak datang ke majelis zikir. Padahal majelis zikir itu adalah untuk menurunkan ketenangan. Makanya majelis zikir jangan nyatu laki-laki dan perempuan. Di depan pisah, sini laki-laki, sini perempuan. Karena majelis kita adalah majelis zikir. Yang keenam. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Mirip bunyinya. Cuman kalau yang tadi, ma la yaq'udu qaumun yadhkurun Allah. Sekelompok orang berzikir dengan Allah. Kalau ini, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Sekelompok orang yang duduk di masjid. Ambil wudu, masuk masjid. Musolah, surau, langgar. Ambil wudu, masuk masjid, 2 rakaat tahiyatul masjid. Di musola tetap tahiyatul masjid, di langgar tetap tahiyatul masjid. Allah Akbar. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Menenangkan hati itu adalah masjid. Biasakan ke suatu kota, ke satu kampung, ke satu daerah, mampir wudu masjid. Karena di situ banyak malaikat-malaikat, berkah-berkah, bekas-bekas orang-orang soleh, ulama-ulama. Hadisnya riwayat Muslim. 7. Masih sambungan hadis tadi. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitab Allah. Baca Al-Quran. Yatsluna kitab Allah. Baca Al-Quran. Saya belikan Al-Quran untuk almarhumah mak saya, puan besar. Karena matanya
Sudah tua nggak bisa belikan, untuk ibu, untuk ayah masih hidup belikan Quran. Satu halaman, satu rakaat. Jadi kalau 8 halaman untuk tahajud, maka disebut dengan mushaf tahajud. Saya beli di Kairo, Mesir. Titip sama adik-adik di Mesir. Atau kalau ada di tempat kita, di Syamil Bandung ada. Penerbit Quran Syamil Bandung ada. Jadi, membaca Al-Quran itu menenangkan hati. Ada buku dicetak oleh Republika Press. Kisah Irfan Hamka, anak Buya Hamka. Tentang Buya Hamka yang duduk baca Quran. Sampai 7 juz. Ditanya sama Irfan Hamka, anak Buya Hamka. Buya, kenapa Buya baca Quran selama itu? Karena hatiku teringat pada almarhumah ibumu. Jadi Buya Hamka untuk menenangkan hatinya itu membaca Quran. Baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu pelan. Yatsluna kitab Allah, membaca Al-Quran. Masih hadis yang sama, riwayat Muslim. Yang ke-8. Wa yatadarasunahu fima bainahum, mengkaji isinya. Mengkaji isinya. Majelis ilmu. Majelis fikih, majelis akidah, majelis akhlak, majelis fikih, majelis tafsir, majelis hadis besok subuh, Riyadhus Shalihin, majelis hukum, halal haram. Terserah mau majelis apa. Yang penting di dalam majelis itu ada ketenangan. Jangan larikan ke maksiat. Nauzubillah. Hafat bihimul malaikah. Mereka dikelilingi malaikat. Nazalat alaihimus sakinah. Turun ketenangan ke dalam hati mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Mereka dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Berikutnya yang ke-7. Berikutnya yang ke-9. Berikutnya yang ke-9 adalah la yaq'udu qaumun majtama'a qaumun. Lihat bunyi kalimatnya. Hadis yang ada dalam Sahih Muslim tadi. La yaq'udu qaumun majtama'a qaumun. Apa maksudnya sini? Jangan sendirian, ngumpul. Ngumpul. Mangan orang mangan, yang penting ngumpul. Jadi kalau ada orang mana mau ngopi sebentar, itu sebenarnya dia mau menenangkan hati. Tapi majelisnya majelis yang baik. Ngumpul. Ngobrol. Sekarang udah nggak ada lagi majelis ngobrol. Dulu acara akikah ngobrol, walimah ngobrol. Sekarang udah nggak ngobrol lagi. Di acara walimah sibuk dengan lagu dangdut, nggak sempat ngobrol. Di kafe, yang satu megang handphone, yang satu megang laptop. Minum kopi, say hello, pulang. Nggak ada ngobrol lagi. Makanya saya usahakan untuk ketemu dengan kawan-kawan setiap saya pergi ke daerah. Malam habis ngaji jam 11 kita ketemu, minum kopi. Besok subuh Ustadz, nggak apa-apa. Jam 12 kita pulang ke hotel.
ngobrol, cerita, termasuk kemarin ketemu dengan di jadwal tuh. Besok zuhur ketemu si Anu. Nanti habis isya ketemu si Anu. Besok subuh ketemu si Anu. Usahakan silaturahim ketemu sama orang. Ketemu dengan orang itu bisa jadi kita menjadi pendengar yang baik, orang ngomong, atau bisa jadi kita yang ngomong, orang yang dengar. Tapi perhatikan jangan sampai riba, jangan sampai maksiat. Kalau orangnya baik, ada kalanya saya nggak ada ngomong sama sekali. Datang ketemu kiai, ketemu tuan guru, ketemu habib, minta doa, ya udah gitu aja. Ketemu, salaman, cium tangan, pulang. Pulang dari situ terasa tenang dalam hati. Berikutnya yang ke-10. Ar-ridha yanzilu alaihi sakinah allati la anfa' lahu minha. Kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Yang paling bisa membuat hati menjadi tenang adalah ridha. Ini pesawat mau landing. Mohon maaf Ustaz Somad, pesawat dari Jeddah nggak bisa landing di Pekanbaru. Kenapa? Karena ketebalan aspal, ketebalan cornya kurang dan kurang panjang. Artinya apa? Bahwa pesawat yang bernama Sakinah ini, dia mesti soft landing di airport bernama Ridho. Baru dia turun. Ini kan kita mau nunggu dia turun ini. Turunnya dia itu adalah ketika kita ridho. Ridho itu bahasa kitanya rela. Sudah jadi bahasa Indonesia. Rela dengan segala keputusan Allah. Masalah jodoh, masalah rezeki, masalah tes PNS, masalah pekerjaan. Ikhtiar sudah, doa sudah, tawakal sudah. Gimana supaya tenang? Ridho. Sebenarnya kita sudah ridho. Belum apa-apa kita udah ridho pagi. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ridho. Ridho itu seperti gendong anak bayi dan bayinya kencing. Kita ridho kan? Nggak pernah ngelawan. Seperti jenazah yang dimandikan, diambil kapas, ditusuk hidungnya, ditusuk telinga. Ridho, nggak ngelawan. Ridho. Makanya sifat orang yang akan menghadap Allah itu radiyatan mardiyah. Dia ridho dan Allah menjadikannya ridho. Dia berusaha dulu untuk ridho. Usaha dari dia cuma 10. Yang 90 dari Allah. Ikhtiar dulu dari kita. Radiyatan mardiyah. Yang ke-11 terakhir. Yang ke-11 adalah hadiah bagi orang yang sudah tenang ini. Dia akan diundang oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Wahai jiwa yang tenang. Irji'i, kembalilah. Ila rabbiki, menghadap Allah. Radiyatan. Nah ini dia. Engkau dalam keadaan ridha, mardiyah, dan engkau diridhai Allah. Kita dulu berusaha untuk ridho. Setelah kita berusaha ridho, baru Allah mendatangkan keridhoannya. Radiyatan mardiyah. Setelah itu apa hadiahnya? Fadkhuli fi ibadi. Masuklah dalam golongan hambaku. Wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam surgaku. Surga ada 2. Surga di dunia, ketenangan batin. Surga di akhirat,
Darussalam, tempat yang penuh dengan ketenangan. Itulah 11 poin kita kaji malam ini. Sudah sampai jam 20.42. Kita lanjutkan dalam interaktif tanya jawab. Demikian Bang Alvin Firdaus. Barakallahu fikum. Masya Allah, tabarakallah, syukran, jazakumullah khairan kasiran kepada yang kami muliakan Tuan Guru Ustaz Abdul Somad atas materi pada malam hari ini yang luar biasa, insya Allah menjadi penenang bagi kita, ya. Ditutup dengan sebuah ayat tadi di surat Al-Fajr, Bapak Ibu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kenapa penting untuk kita pelajari tentang ketenangan ini, Bapak Ibu? Karena hadiahnya ketika jiwa-jiwa kita tenang, Allah kasih hadiahnya berupa surga di ayat tersebut. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya dalam kondisi apapun, ya, dengan rumus tadi yang disampaikan oleh guru kita bisa meraih yang namanya sakinah, yang namanya ketenangan itu. Masya Allah. Ayat itu selalu membuat saya menangis, Masya Allah. Baik, masih ada waktu Bapak Ibu untuk kita masuk ke sesi tanya jawab. Ya, saya persilahkan untuk Bapak Ibu raise hand supaya saya bisa tahu yang mau bertanya. Masya Allah, sudah ada 20 orang ini yang raise hand. Mungkin 2, maksimal 5 ya. Maksimal 5, kita sampai jam 9. 15 maksimal. Oke, pertama saya persilakan Bapak Dimas. Monggo Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya. Tadi salah satu untuk mendapat ketenangan itu salah satunya zikir. Nah, alhamdulillah saya sudah coba untuk berzikir, bahkan ketika ada kerisauan atau ketidaktenangan, saya sholat, baik sholat sunnah yang ada atau sholat mutlak. Cuman terkadang rasa tenang itu muncul, tapi kadang-kadang datang lagi Ustadz. Itu karena apa? Pertanyaan yang pertama. Yang kedua, sepanjang hari atau 2 hari berturut-turut dalam beberapa minggu ini saya merasa tidak tenang. Bahkan dalam surat Al-Fat yang Ustadz sampaikan tadi, ketenangan itu diberikan dari Allah. Cuman yang saya tanyakan, dari yang saya dapat ternyata ada timbul rasa tidak tenang itu, atau tujuan yang saya dapatkan ketenangan bahkan tidak diberikan sama Allah. Pasti saya husnudzon sama Allah, pasti ada tujuan atau maksud yang Allah kasih ke saya. Nah, tujuan dan maksud itu dari Allah, apa sebenarnya dibalik ketidaktenangan itu yang saya dapatkan. Demikian Ustadz. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada filosof Yunani, tidak Islam. Saya kalau membahas sesuatu, saya suka melihat dari banyak sisi. Dari sisi Islam, dari sisi tidak Islam. Memang saya orangnya suka penasaran. Jadi kata dia, kebahagiaan, ketenangan itu seperti bulu kambing yang terbang. Bulu kambing terbang, hinggap, kan? Habis hinggap dia terbang lagi, hinggap lagi. Habis itu terbang lagi, hinggap lagi. Habis itu terbang. Begitulah kebahagiaan itu. Ini tidak dari Islam. Ini
bukan Islam. Artinya dia setelah merenung panjang, dia menarik kesimpulan bahwa ketenangan itu, kebahagiaan itu, ya datang pergi, datang pergi. Kayaknya nanti kalau udah tamat dari SMA ini, udah nggak pakai seragam lagi, kayaknya tenang ini. Begitu lulus, tanda tangan, cat-cat, tenang. Tenang kan? 2-3 hari kemudian nggak tenang. Mau masuk kemana kuliah ya? Kayaknya kalau lulus ke UI, kalau lulus UGM, kalau lulus USU, kalau lulus yang negeri, kayaknya tenang ini. Keluar nama, lulus, tenang. Tenang agak berapa menit, buka lagi, ternyata UKT-nya mahal juga. Kayaknya nanti kalau udah habis kelas ini, udah nggak presentasi lagi, udah nggak ada beban 12 SKS lagi, kayaknya tenang ini. Habis materi, tenang. Ternyata datang lagi skripsi. Kayaknya nanti kalau sudah LC tenang ini. Udah selesai LC, alhamdulillah. Tanya orang, rencana mau MA kemana? Nggak tenang lagi. Nanti kalau sudah selesai MA dari Maroko nih kayaknya tenang ini. Sidang munaqashah, dapat beasiswa, belajar nulis, tenang. Masa nggak doktor kata orang? Kayaknya kalau doktor nanti tenang. Begitulah kita terus. Apa yang membuat kita itu tidak tenang? Karena kita menggantungkan ketenangan kepada sesuatu. Karena kita menggantungkan ketenangan itu kepada sesuatu. Sehingga kalau sesuatu itu dapat, kita tenang. Kalau sesuatu itu nggak dapat, kita nggak tenang. Saya bukan sedang menyindir orang. Saya sedang membicarakan orang. Saya sedang membicarakan diri saya sendiri. Bahwa saya dulu begitu. Saya menggantungkan ketenangan itu kepada keberhasilan, kepada benda, kepada target-target. Padahal sebenarnya ketenangan itu adalah ketika kita mensyukuri yang ada, bahwa kita dalam hidup juga punya target, ya dapat ya alhamdulillah. Nggak dapat berarti menurut ilmu Allah, bukan menurut kita, berarti menurut ilmu Allah memang kita nggak cocok di situ, nggak level kita. Itulah yang ketenangan yang datang dari Allah itu, bukan ketenangan yang semu. Saya sudah sholat sunat, saya sudah zikir, tapi kenapa saya nggak tenang? Gimana saya bisa husnuzon kepada Allah? Nah, gini, ada orang pakai baju dari suf. Ini baju saya ini dari cotton. Cotton. Kapas. Orang barat bilangnya cotton. C-O-T-T-O-N. Cotton. Dari kapas. Tapi ada orang yang nggak mau pakai baju dari cotton. Dia pakai baju dari suf. Suf itu bulu kambing. Bulu kambing yang dipintal jadi benang, benangnya ditenun jadi kain. Mirip kayak ini. Tapi kalau ini dipakai, saya kepanasan, berkeringat, saya nyaman. Kenapa? Karena kapas ini menyerap keringat. Tapi kalau yang saya pakai baju suf tadi, baju suf itu kalau saya pakai, makin berkeringat, makin panas, makin gatal. Pertanyaannya, kenapa mereka mau pakai baju suf? Kenapa nggak pakai baju cotton? Jawabannya, kalau pakai baju suf, nyaman, lupa sama Allah.
kalau pakai baju cotton, panas, berkeringat, datang kapas, tenang, nyaman, adem, ayem, lupa sama Allah. Tapi kalau pakai baju suf, makin panas, makin berkeringat, makin gatal, ingat sama Allah. Lebih baik menderita, tapi ingat Allah, daripada nyaman melalaikan Allah. Ini prinsip mereka yang pakai baju suf. Mereka ini disebut dengan sufi. Sufi, orang yang pakai baju suf. Kita mengenal istilah sufi. Hati-hati, itu sufi itu. Lebih baik pakai baju katan yang adem ayem, lupa sama Allah, atau pakai baju yang panas, risih, tapi ingat sama Allah. Bagi mereka lebih baik susah hati tapi ingat Allah daripada tenang hati lalai kepada Allah. Begitu Pak apa tadi Bang Alvin? Pak Dimas, Ustaz. Begitu Pak Dimas. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Terima kasih juga untuk Bapak Dimas atas pertanyaannya. Mudah-mudahan terjawab dengan apa yang disampaikan oleh Tuan Guru barusan. Baik, kami langsung saja supaya efisien waktunya, Bapak Ibu. Kami persilakan selanjutnya kepada Ibu Ana Al-Ihya. Silakan dibuka mic-nya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ustadz, saya izin bertanya, mengapa hati sering gelisah dan pikiran kacau, padahal kebutuhan hidup sudah terasa tercukupi? Itu saja Ustadz. Syukran, jazakallahu khairan. Hati itu bahasa Arabnya qalb. Qalb, lamba, qalb. Qalb artinya berbolak-balik. Berbolak-balik. Jadi kalau kita bertanya, kenapa hati saya berbolak-balik? Ya memang namanya bolak-balik. Ma sumiyal qalbu biqalbin illa litaqallubihi. Hati itu tidak disebut hati, melainkan karena sifatnya yang berbolak-balik itu. Makanya kita minta sama Allah, ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi, kokohkan hatiku. Jangan buat dia bolak-balik. Hati yang nggak bolak-balik lagi apa namanya? Namanya fuad. Level bawah bolak-balik. Naik ke atas namanya fuad. Nabi Muhammad sudah sampai ke level itu. Makanya dalam Isra Mi'raj bunyi ayatnya ma kadzabal fuadu ma ra'a. Hati Muhammad SAW tidak berdusta tentang apa yang dia lihat. Dia sudah sampai pada level fuad. Ustadz Somad, saya masih qalb, berbolak-balik. Ada orang pagi tenang, petangnya galau. Kalau saya enggak, pagi itu tenang, pagi itu juga galau. Enggak ada angin, enggak ada hujan, bangun pagi suntuk aja pikiran. Terus berarti Allah ingin saya mendekat kepadanya. Saya husnuzon bahwa saya enggak berkuasa. Saya enggak ada kuasa terhadap hati saya ini. Saya berkuasa terhadap tangan saya. Saya bisa diam. Saya berkuasa terhadap mulut saya. Saya berkuasa terhadap mata saya. Tapi saya tidak kuasa terhadap hati saya. Nanti kayaknya pas diceramah di kantor ini hati saya tenang. Ternyata sampai di situ enggak. Jam 12 siang
di tanah lapang, panas terik. Menurut prediksi saya nggak akan tenang di situ nanti. Tapi nyatanya saya tenang di situ. Saya nyambung dengan jamaah. Di kantor pakai AC, adem ayam, jamaahnya nggak terlalu ramai. Menurut prediksi saya akan tenang nanti waktu menyampaikan. Sampai di situ saya nggak tenang, nggak nyambung ngomong. Jadi banyak hal yang saya alami, yang saya jalani. Tapi saya husnuzon sama Allah. Makin saya tidak tenang, makin saya risau, berarti saya semakin mendekatkan diri kepada Allah. Sebelumnya, ya Allah tolong aku hambamu, aku nggak punya apa-apa, la haula wa la quwata illa billah. Ala hazihi niyah al-fatih. Acarakah dia, urusankah, urusan pondok, urusan keluarga, beli tanah, masalah bangunan, rapat, masalah santri, masalah pengajian, masalah pribadi, masalah keluarga. Jadi sebenarnya hubungan kita dengan Allah itu bukan seperti hubungan suami istri. Bukan seperti hubungan karyawan dengan direktur. Bukan hubungan antara pengacara, lawyer dengan customer. Hubungan kita dengan Allah itu memang betul-betul abdun. Abdun yang nggak punya apa-apa. Abdun itu dirinya pun dia nggak punya. Abdullah, aku ini hamba Allah. Aku yang nggak punya apa-apa. Jadi kalau Allah buat hatiku risau, berarti Allah suruh banyak aku bersalawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tolong aku ya Allah. Tenang dia. Nanti gak lama lagi datang lagi dia. Minta lagi sama Allah. Berarti Allah ingin saya dekat dengan dia. Berarti Allah sayang sama saya. Berarti dia ingin saya tidak putus pengharapan dengan dia. Enggak putus kontak. Kalau saya bahagia, kalau saya kaya raya, kalau kita banyak harta, kita bahagia, kita kan bisa membahagiakan orang, Pak Ustadz. Belum tentu. Siapa bilang? Itu kan kata kita. Makanya hubungan dengan Allah itu husnuzon. Saya husnuzon pada Allah. Bahwa segala penderitaan hidup saya berdarah-darah. Allah ingin saya dekat dengan dia. Itu saja. Itu simple saja cara saya berpikir. Dibuatnya saya menderita di atas penderitaan. Sakit di atas sakit. Dan yang saya alami, di saat sedang sakit, susah, itulah sujud itu nikmat sekali. Subhan rabbiyal a'la wa bihamdi, subhan rabbiyal a'la wa bihamdi. Bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan, puasa saya 3 bulan. 2019, April fitnah pilpres, dikejar-kejar, babak belur, datang COVID. Disitulah terasa puasa itu begitu nikmat. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Kalau boleh ada Syawal tambah lagi. Disitulah terasa nikmatnya sendirian bangun malam sujud itu lama sekali. Boleh jadi sih. Jadi menurut saya saat saya susah itulah Allah sayang sama saya. Waktu saya sedang senang, saya lupa sama Allah. Coba perhatikan kehidupan nabi-nabi. Coba perhatikan kehidupan Maryam. Maryam yang nggak pernah disentuh laki-laki, yang nggak pernah melihat laki-laki. Tinggalnya di mihrab tertutup, makanannya diantar Zakaria. Apa yang terjadi? Hamil nggak ada suami. Gila dia, gila. Apa kata dia? Ya laitani muttu qabla hadha. Andai aku mati sebelum ini. Andai aku mati sebelum ini ya Allah. Wa kuntu nasyan mansiya.
Aku menjadi orang yang terlupakan, nggak ada yang ingat aku, nggak apa-apa, kata Maryam. Nabi Muhammad SAW, ayah meninggal, ibu meninggal, paman meninggal, istri meninggal, anak meninggal, pergi ke Taif, orang Taif melempar, nggak ada harapan. Di saat sedang jatuh, terpuruk di bawah, disitulah naik Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Jadi berislam ini bukan, nggak ada yang berubah. Kalau orang masuk Islam, ya nggak ada yang berubah dari kehidupannya. Yang berubah itu cara pandang dia terhadap hidup. Yang sebelum ini cara pandang dia terhadap hidup, Allah itu kejam, Tuhan itu jahat. Tapi setelah dia berislam, Allah sayang sama saya. Allah mau saya tetap mengingat dia. Sedetik pun Allah tidak mau saya lupa dia. Saya menyebut dia, saya mengingat dia, saya berharap sama dia, saya minta sama dia. Demikian Bu Ana, Bang Alvin. Allah. Barakallah. Barakallahu fikum. Terima kasih atas jawabannya Tuan Guru, dan mudah-mudahan menjadi penenang hati untuk Ibu Ana atas jawaban dari Tuan Guru terhadap pertanyaannya, Insya Allah sampai menitikkan air mata ya. Baik, kita langsung saja ke penanya selanjutnya. Kami persilahkan untuk Ibu Leni. Halo Ibu, mohon dibuka kameranya dan buka mic-nya. Halo, Ya, maaf. silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, saya ingin bertanya, bagaimana seorang muslim seharusnya menyikapi rasa takut akan masa depan tanpa terjebak dalam kecemasan berlebihan dan mental down? Dan bagaimana cara membedakan antara sabar yang berpahala dan sabar yang hanya memendam luka? Syukran Ustadz. Oke, pertanyaan yang pertama, bagaimana nanti masa depan anak saya, gimana sekolah dia, gimana kalau saya mati, apakah saya bisa melihat dia nikah nanti, apakah dia dengan istrinya bisa bahagia. Dari mana pikiran itu datang? Pikiran itu datang dari pikiran kita sendiri. Namanya hadisun nafsi, lintasan-lintasan pikiran. Bagaimana supaya dia tidak datang berterusan? Maka kita mesti menyibukkan diri. Kita menyibukkan diri. Gimana aku nanti kalau selesai LC, gimana aku S2, setelah S2 aku kerja di mana, apa ada yang bisa nerima aku jadi dosen. Ya kalau aku nggak lulus PNS, makanya kita nggak boleh diam. Nggak boleh diam. Kita mesti harus ada kegiatan. Fa'idha faragta fansab. Selesai dari satu aktivitas, fansab, pindah ke aktivitas yang lain. Wa ila rabbika farghab. Jangan putus harap kepada Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Allah sudah menjamin rezekinya.
Hatta al-hutu fil bahri, ikan-ikan yang ada di dalam laut. Wal namlatu fi juhriha, semut-semut yang ada dalam lubang kayu, lubang tanah. Cacing yang tak bermata, tak berkaki, tak bertelinga, tak berkulit, hidup. Jadi bisikan-bisikan itu hanya bisa dilawan dengan dua. Yang pertama, dengan keyakinan untuk menghalau bisikan. Aku yakin Allah menjagaku, aku yakin Allah menjaga anakku, aku yakin Allah punya ketentuan, punya takdir. Yang kedua adalah dengan kesibukan aktivitas. Saya baru landing sore tadi. Begitu sore, saya melihat saringan kolam ikan. Saya memotong dahan-dahan pohon yang sudah mulai semak. Mandi bersih, makan malam, langsung ini. Online. Besok subuh, kajian Riyadhus Shalihin. Habis itu nerima tamu. Habis itu zuhur rapat yayasan. Jangan pernah ada kosong. Kosong, galau, melo, sedih, nggak tahu apa yang disedihkan, merasa paling melarat, merasa paling susah, paling teraniaya. Lama-lama anxiety, lama-lama depresi, lama-lama bunuh diri, tapi takut mati. Dua, sabar yang dapat pahala itu 3. Sabar ketika beribadah. Sabar bangun malam, sabar bangun masjid, sabar bangun pondok, sabar mewakafkan harta, sabar mengasihi semua duit YouTube 120 juta. Sabar, itu namanya sabar paling tinggi. Sabar yang kedua, sabar dari dosa. Sabar nggak nyabu, sabar nggak pacaran, sabar nggak dugem, sabar nggak main judi online. Sabar yang ketiga, sabar yang paling level paling bawah. Sabar ketika sakit, sabar ketika rugi, sabar ketika dikecewakan, sabar kena PHP. Itu sabar. Adapun sabar Pak Haji, anak Pak Haji tadi dibawa orang, saya sabar. Itu sabar jahanam itu. Sabar apa ini? Sabar beribadah, sabar meninggalkan maksiat, sabar menerima ujian Allah. Itulah level sabar 3. Itulah yang dapat pahala itu. Demikian, maaf. Baik, Masya Allah. Kita lanjut penanya terakhir ya. Yang sudah menunjukkan pukul 9:10. Masya Allah ada 20 lebih ini yang bertanya. Oke, saya persilahkan terakhir. Ibu Fitriyanti Nasution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustadz, boleh nggak Ustadz kita melatih keyakinan atau tawakal kita itu kepada Allah? Misalkan gini Ustadz, kalau selama ini kan kalau kita serba ada gitu, kadang kita ibadahnya kurang khusyuk, terus doanya kurang kurang khusyuk juga gitu Ustadz. Jadi kadang kita suka gini Ustadz, uang yang ada itu coba misalkan ditabung ke emas gitu, nanti Allah kasihlah rezekinya gitu Ustadz. Terus sambil kita melatih tawakal kita kepada Allah gitu, boleh nggak seperti itu Ustadz? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Punya uang, gaji 1 bulan misalnya
5 juta. Kalau megang uang, ini saya kurang tawakal ini. Jadi kalau gitu uangnya dibelikan emas. Terus makannya pakai apa? Makannya tawakal. Itu bukan tawakal. Itu kalau bahasa Medannya longor namanya. Pau. Kalau mau ngetes tawakal nggak begitu. Mengetes tawakal itu macam Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu rektor. Bayangkan rektor ini, rektor UI, rektor UGM, rektor. Nama universitasnya Universitas An-Nizamiyah. Nama rajanya Sultan Nizamul Muluk. Sultan ngangkat Imam Al-Ghazali jadi rektor. Setelah jabatan tertinggi itu, Imam Al-Ghazali meninggalkan jabatannya semua. Ditinggalkannya jabatannya, ditinggalkannya. Waktu itu dia sangat viral. Kalau dia jalan 70.000 orang mengiringi dia. Ditinggalkannya semuanya dan dia nggak bawa apa-apa. 11 tahun di menara Masjid Damaskus. Jami Al-Umawi. Uzlah meninggalkan dunia. Kata dia kalau mau uzlah yang dibawa cuma 3. Kalau mau uzlah 3. 1, bawa timba. Kalau mau uzlah bawa 1 timba. Kenapa? Supaya jangan pakai timba orang. Bawa timba. Yang kedua, bawa jarum jahit. Supaya apa? Supaya kalau kain koyak jahit sendiri enggak minta sama kain orang. Yang ketiga, cukup makanan 1 hari. Supaya apa? Supaya tidak mengemis meminta-minta kepada orang. Tapi kalau gaji pokok disimpankan ke emas, mungkin yang mendengar ini tersinggung, saya bilang pau. Simpankan ke emas kan masih ada emasnya. 5 gram emasnya. Habis itu pura-pura miskin dia, emasnya banyak. Kalau mau ngetes tawakal itu nggak begitu. Ikutlah Imam Al-Ghazali. Dan saya nggak sanggup. Saya nggak sanggup untuk meninggalkan PNS, sanggup saya. Karena ditekan-tekan rektor tuh saya tinggalkan juga. Daripada saya ditekan-tekannya, sok mantap kali dia. Keluar saya. Daripada di sidangnya saya, 4 kali saya disuratinya. Komite ASN. Nggak mau saya datang. Keluar saya. Ini karena terpaksa. Tapi kalau mau betul ibu, mau meninggalkan, jangan beli emas. Tawakal itu bukan berarti ketiadaan. Saya mau meluruskan pemahaman saya, pemahaman Boru Nasution, dan pemahaman siapapun. Bahwa tawakal itu bukan ketiadaan. Karena ibu memahami tawakal itu ketiadaan. Bukan. Tawakal itu adalah kita punya kuda, kudanya kita tambatkan. Setelah kita tambatkan baru kita tawakal. Itu yang namanya tawakal. Bukan kita nggak punya apa-apa. Lalu ditanya, mana kudamu? Aku tawakal. Itu bukan tawakal, itu fakir namanya. Sudah punya kuda, mau punya unta. Sudah punya unta, mau 5. Sudah 5, mau 10. Tamak namanya. Mampu punya kuda, tapi nggak mau. Mubazir namanya. Punya kuda, tambatkan, tawakal namanya. Tawakal.
Punya pena, simpan baik-baik. Tawakal namanya. Sudah punya pena, mau pena emas. Pena emas harganya 100 juta. Mubazir. Karena pena kan untuk nulis. Ngapain mesti emas? Mubazir. Punya pena malah dibuangkan. Kenapa kau buang? Aku mau tawakal. Pau. Longor. Bonga. Goblok. Kenapa cakap Ustadz kasar? Saya tidak kasar. Saya mau ngasih tahu bahwa kita tidak disuruh meninggalkan dunia ini. Makanya Nabi punya rumah, Nabi punya kuda, Nabi punya keledai, Nabi punya emas. Tapi dia tidak tamak. Dan dia tidak membuang itu semua. Kalau dibuangnya semua lalu kemudian dia bertawakal, enggak. Dan dia tidak meminta-minta. Nabi nggak pernah minta-minta. Itu Masjid Nabawi itu, tapak Masjid Nabawi itu, Nabi yang beli itu. Nabi yang beli. Dibelinya, habis itu diwakafkannya. Mohon maaf kalau cakap saya kasar, kata-kata yang saya pakai, supaya masuk ke kepala kita semua, termasuk ke kepala saya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, terima kasih atas pencerahannya Tuan Guru, dan terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya, Ibu Fitrianti yang tadi terakhir bertanya, semoga menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih sekali lagi untuk semua yang sudah bergabung di Majelis Hijrah bersama UAS malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Tuan Guru bisa menjadi ilmu untuk kita semuanya, kita bisa paham, bisa mengamalkannya, bahkan mengajarkannya kepada orang lain. Amin Allahumma amin. Terakhir mungkin dari Tuan Guru, adakah closing statement atau kalimat penutup dari tema kita pada malam hari ini? Kami persilakan. Saya sudah sholat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat, sholat sunat hajat, sholat sunat tahajud, sholat sunat witir. Saya sudah baca Quran. Saya sudah umroh. Saya sudah berniat baik. Saya sudah bersedekah. Pas pulang, mau masuk ke gate pesawat, kan disediakan kotak. Kotak. Berarti peci sama topi sama ini masukkan ke kotak. Untuk masuk ke X-ray. Udah selesai keluar, tiba-tiba hilang paspor saya. Mana buka semua, nggak ada. Nggak ada. Rupanya paspor itu tertinggal di kotak itu. Dan kotaknya otomatis. Begitu lewat, dia tertimpa. Habis itu ditimpa kotak lain. Tertimpa, jalan kotaknya. Dah, selesai. Dapat. Alhamdulillah. Tenang saya. Masuk pesawat. Masuk pesawat, tidur. Dari Jeddah nih, dari Jeddah ke Doha. Sampai Doha mau turun, ambil koper, mau turun di Qatar, Doha. Hilang lagi paspor itu. Kantong kanan nggak ada, kantong kiri tak ada, kantong belakang tak ada, kantong jaket tak ada. Tak ada, kantong ustazah nggak ada, buka lagi atas nggak ada. Datang pramugari itu membuka 3 kursi itu, 3 nggak ada semua. Nggak ada semua. Rupanya waktu tertidur itu, paspor itu kan di sini. Melompat paspor itu masuk ke lengan baju itu. Melompat paspor itu dari kantong. Gimana paspor itu bisa melompat?
Gimana lah tidur saya paspor itu bisa melompat? Masuk dia ke lengan baju. Buka jaket itu, keluar dia dari lengan baju. Kalau susah hati itu mau datang, dah sampai ke hotel, di Qatar, rupanya udah 2 kali kena itu trauma jadinya. 2 kali trauma, hilang pasporku lagi. Udah 3 kali nih tanya ustazah, mana paspor? Kata ustazah, semua orang yang datang ke Qatar ini paspornya dipegang oleh tour guide. Oh iya. Jadi kalau mau susah hati itu ada aja cara Allah. Dan dengan susah itu, saya ingat Allah. Dengan susah hati itu, terasa bahwa saya bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Aku bukan apa-apa, aku bukan siapa-siapa. Jangan-jangan ibadahku tak diterima Allah. Jangan-jangan aku selalu merasa bahwa aku rendah, aku hina. Pas pula temanya agar hidup tenang dalam segala keadaan. Ya waktu hilang itu nggak ada jalan lain kecuali hanya berserah pada Allah. La haula wa la quwata illa billah. Pikirkan sendiri, renungkan sendiri, fahami sendiri. Selama lebih kurang 1,5 jam ini, saya mohon maaf kalau banyak kata-kata saya tidak berkenan di hati. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga hati kita. Apapun yang kita terima, kita husnuzon sama Allah. Kita berusaha, kita berikhtiar. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati. Tsabbit qulubana, kokohkan hati kami. Allahumma ja'alna min muhsini zon bika. Jadikan kami orang-orang yang senantiasa berprasangka baik kepada. Kami sudah berniat baik, kami sudah berbuat baik. Datang sesuatu yang tidak baik menurut kami, menurut engkau baik. Agar kami senantiasa mengingat. Agar kami senantiasa dekat dengan. Agar kami senantiasa menyebut. Agar kami senantiasa merasa bahwa kami bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Waqtim bisolihati amalana, tutup umur kami dengan husnul khatim. Wamla' qulubana bil hikmati wal iman, penuhkan hati kami dengan hikmah dan iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan, panjang umur sehat badan, kita ketemu lagi dalam majelis ilmu yang berkah insyaallah. Terima kasih Bang Alvin Firdaus beserta seluruh tim yang ada di Riau. Jazakumullah ahsanal jaza. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada guru kami yang kami muliakan, Tuan Guru Ustaz Abdul Somad. Semoga ilmunya berkah untuk kami dan bisa kami amalkan, bisa kami ajarkan kepada orang lain. Amin. Amin. Terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya yang sudah menyimak pada malam hari ini. Ya, semoga kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus dalam trek kebaikan ini dan terus bisa istiqomah dalam menuntut ilmu, ya terutama insya Allah dalam majelis-majelis kita di Hijrah Bersama UAS ke depan. Jangan live dulu, saya punya informasi yang menarik untuk Bapak Ibu yang khususnya berada di Jabodetabek Bapak Ibu. Insya Allah Tuan Guru tanggal 25 ya nanti akan ada agenda, akan ada event di Bogor ya, di Bogor di Grand Ballroom Puri Begawan. Ya insya Allah kita akan ada event namanya kajian eksklusif Marriage Life Series ya. Ini akan membawakan tema membangun keluarga sehidup sesurga ya. Bagi Bapak Ibu yang luang tanggal 25 siang Bapak Ibu jam 1 sampai jam 3 sore ya, kami mengundang Bapak Ibu semuanya untuk hadir di acara tersebut begitu ya, jam 1 siang.
Insya Allah kita akan tausiah, mendengarkan tausiah dari Tuan Guru, doa bersama, kemudian membahas berkaitan dengan tema pasangan Bapak Ibu. Ya, silakan hadir. Ayo hadir yang dekat. Kami izin informasikan lewat video berikut. Terima kasih sudah mengangkat harkat dan martabatku sebagai seorang wanita. Istriku, banyak kekuranganku selama mendampingimu. Banyak kesalahan yang kulakukan. أقدم لنا حسن الخاتمة ولا تقدم علينا بسوء الخاتمة اللهم اجعل آخرتنا Baik, sekali lagi saya mengajak Bapak Ibu yang masih ada di Zoom, di TikTok ataupun di YouTube yang menyimak pada kajian malam hari ini untuk hadir di kajian eksklusif tausiah, curhat dan doa bersama di Grand Ballroom Puri Bergawan tanggal 25 Januari 2026 pukul 1 siang waktu Indonesia Barat sampai selesai bersama Tuan Guru Ustadz Abdul Somad, ya. Insya Allah akan kita hadirkan tanggal 25 ini Bapak Ibu, daftarnya di link yang sudah kami tautkan di kolom komentar Bapak Ibu. Di sini ada beberapa tiket, ya, ada tiket sendirian, single, couple, dan juga VIP. Ya, kalau single itu artinya sendirian, couple suami istri. Ya, ini hanya untuk suami istri, jadi nggak boleh misalnya temen daftarnya berdua begitu, sama-sama satu jenis kelamin, tidak disarankan karena nanti duduknya akan dipisah, suami istri sendiri, yang single sendiri begitu. Kemudian Bapak Ibu yang VIP, kalau VIP ini nanti dapat foto dan video eksklusif bersama Tuan Guru one on one, mendapatkan official merchandise, kaos UAS, dan mendapatkan mushaf Al-Quran eksklusif dan duduk di baris VIP. Semua nominal, di sini ada 150.000, 250, 2 juta, itu dialokasikan untuk pembangunan pondok pesantren Az-Zahra. Ya, Bapak Ibu ya, jadi tidak untuk komersil sebetulnya, 100% profit dari agenda ini akan dialokasikan untuk pembangunan pondok pesantren Az-Zahra. Jadi jangan salah paham, kita bukan jualan kajian. Ya, silakan Bapak Ibu, linknya sudah kami tautkan di kolom chat. Bagi Bapak Ibu yang berminat, klik salah satu, misal mau daftar pasangan, langsung saja klik daftar pasangan, tuliskan namanya, ya, kemudian emailnya, nomor HP, serta pilih metode pembayarannya. Kalau sudah, nanti e-tiketnya akan dikirim via email kalau Bapak Ibu sudah transfer seperti ini. Nah, silakan transfer. Kalau pilih QRIS tinggal di tapping saja. Nanti untuk tiket akan dikirim oleh panitia lewat email. Nah, silakan ditunjukkan nanti ketika hadir di venue acara kepada panitia untuk sebagai syarat masuk ke tempat acara diselenggarakan. Begitu informasi yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf pada Bapak Ibu, Ayah Bunda semua, guru-guru semua mungkin yang ada di sini. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Bapak Ibu yang ingin sekali berjumpa dengan Tuan Guru, belajar bareng, ya tunggu saja di tempat-tempat lain. Insya Allah kita di tahun 2026 akan banyak tempat menghadirkan kajian, terutama membahas tentang tema-tema pernikahan. Ya, Marriage Life Series ini akan kita hadirkan di kota-kota yang lain. Untuk Januari ini kita fokus masih di Jabodetabek, di Bogor terutama. Silakan daftar, linknya kami kembali tautkan. Tanya uas.id
Bogor. Demikian saya undur diri. Kalau ada salah kata, kekurangan, kekhilafan itu pasti datangnya dari kekhilafan saya pribadi, dari kurang-kurangnya saya pribadi. Kalau ada yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan katsiran kepada Bapak Ibu semuanya, ayah bunda semuanya yang kami cintai. Semoga Allah istiqomahkan Bapak Ibu untuk terus menuntut ilmu, untuk terus bermajelis, untuk terus dalam trek kebaikan. Insya Allah kita akan terus bersama lewat kajian-kajian virtual seperti ini. Kami insya Allah akan terus menghadirkan kajian-kajian virtual yang akan menambah hasanah ilmu kita dan akan mempererat ukhuwah kita insya Allah lewat Hijrah Bersama UAS ini, baik yang online ataupun offline. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi di Selasa depan, ya. Dan untuk Bapak Ibu yang di Jabodetabek, sampai jumpa di Bogor, ya. Kita jumpa di sana. Terima kasih. Kita cukupkan majelis pada malam hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.